Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Agus Academy, belajar skripsi dari nol. Baik, tip di hari ke-8 adalah pastikan kamu juga mengikuti program pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen kamu. Mungkin kamu juga ada program pengabdian kepada masyarakat yang hanya diikuti program mahasiswa saja. Jadi semuanya mahasiswa saja. Ini berbeda. Jadi apabila kamu mengikuti program dosen, ya maka perbedaannya adalah kamu akan mendapatkan close mentoring. Itu masalahnya. Jadi itu tidak akan kamu dapat apabila kamu mengikuti atau kamu melaksanakan program pengabdian sendiri. Ya. Nah, teman-teman semua, kenapa saya merekomendasikan ini? Karena apa? Paling tidak saya bisa menjelaskan ada 3 manfaat yang bisa kamu petik dari kegiatan ini untuk rencana atau program skripsi kamu ke depan. Berbeda dengan penelitian, program pengabdian ini lebih kepada melatih kamu untuk melakukan analisis situasi terhadap sejumlah problem yang dihadapi oleh masyarakat secara luas, dan kamu datang dengan memberikan solusi. Jadi itu manfaat yang pertama untuk melatih kemampuan tersebut. Misalkan ada sekelompok pengusaha kecil ya, atau kelompok usaha begitu ya, yang dilakukan di sebuah pedesaan, sebuah kampung. Misalkan dia pengrajin misalkan. Ya, dia usahanya adalah usaha menjual kolang-kaling. Ini misalkan saja. Kemudian dia memetik, kemudian dia kupas sendiri, kemudian dia jual. Nah, apa yang bisa kamu lihat dari situasi ini? Sebagai seorang mahasiswa teknik, itu yang pertama. Sebagai mahasiswa gizi, sebagai mahasiswa tata boga misalkan, sebagai mahasiswa ekonomi, case-nya sama, tapi boleh jadi kamu akan menganalisis situasi tersebut berbeda-beda, sehingga masing-masing dari kalian bisa datang dengan solusi yang berbeda. Itu poinnya. Untuk mahasiswa teknik mesin misalkan, ini ada sekelompok orang, dia pengrajin kolang-kaling, dia kupas kolang-kaling itu dengan tangan, satu demi satu. Tahu kan kolang-kaling itu agak gatal dan kemudian juga licin juga. Bisa bayangkan kalau yang nggak ahli berapa lama yang harus dibutuhkan untuk mengupas kolang-kaling 1 kilo, ya kan? Tapi sebagai mahasiswa teknik mesin, kamu akan berpikir dengan ide bagaimana cara melakukan mekanisasi, bagaimana kamu membuat melakukan satu perubahan, memberikan sentuhan teknologi di sana, ya kan? Jadi kupas pakai tangan, kamu buatkan mesin sehingga dia hanya ambil kolang-kaling yang masih utuh, masih ada kulitnya dan belum dikupas, tinggal dimasukkan dalam sebuah baki, kemudian ada alatnya berputar sedemikian rupa, keluar sudah terkupas. Seperti itu. Itu contoh mahasiswa teknik mesin. Kemudian mahasiswa tata boga misalkan, apa yang bisa kamu lihat? Biasanya mereka itu menjual kolang-kaling, ya kolang-kaling yang utuh saja, setelah dikupas, cuci bersih, masukkan dalam plastik, dijual sudah 1 kilo. Seperti itu. Nah, sebagai mahasiswa tata boga, apa yang bisa kamu lakukan dengan melihat situasi ini? Kenapa saya tidak melakukan diversifikasi pangan misalkan? Membuat semacam nata de coco, tapi kalau nata de coco itu lain, produknya bukan dari kolang-kaling ya, dari sari kelapa, coconut. Tapi kalau ini dari kolang-kaling misalkan. Nah, itu ada sebuah proses di sana kan? Sentuhan pengetahuan, ya, science di sana hadir untuk mereka, untuk masyarakat, to solve the problem. Itu satu. Kemudian mahasiswa ekonomi, apa yang bisa kamu lihat ketika melihat satu kondisi seperti itu? Dia hanya
menjualnya dititipin ke orang gitu. Mahasiswa ekonomi bisa melakukan analisis pasar, ya kan? Kamu bisa melakukan simple market research. Kamu bisa map out potential market misalkan di satu kota. Kamu menjaring kerjasama supaya terdistribusi lebih baik gitu. Nah, apalagi dengan adanya dosen di situ terlibat langsung sebagai tim leadernya, kamu akan mendapatkan coaching terbimbing, latihannya terbimbing. Ide-ide itu kemudian dari dosen kamu transfer, kamu melakukannya. Wow, ini luar biasa. Itu satu. Yang kedua, jelas, yaitu sebagai wahana implementasi ilmu yang kamu dapat dari kampus ke dunia nyata. Kapan lagi kamu menerapkan? Ini sebagai proses belajar. Kalau salah mahasiswa, salah oke, karena proses belajar. Ya, tapi ya tidak fatal-fatal, ya kan? Jadi kamu bisa melakukannya. Ya, dari pengalaman itu nanti kamu akan mendapatkan satu proses pembelajaran yang sangat luar biasa. Ide kreatif kamu akan muncul terus. Kemudian yang ketiga, yang paling penting kaitannya dengan skripsi kamu, pelaksanaan skripsi kamu yang belum punya ide skripsi adalah bisa membawa kegiatan itu dalam ranah penelitian. Misalkan yang teknik mesin tadi menghadirkan satu mesin, itu kamu bisa melakukan penelitian di bidang itu. Satu, misalkan perancangan alatnya. Kamu desain dari awal sampai akhir. Ya kalau misalkan pengabdian, kamu yang penting berhasil, alatnya beroperasi, selesai. Tapi ketika kamu membawa alat penelitian, kamu mungkin akan menentukan berbagai macam variabel. Ya, variabel independent variabelnya apa, kemudian dependent variabelnya apa, sehingga kamu melakukan satu treatment pada independent variable yang berakibat pada dependent variabelnya. Nah, kamu akan mencari sesuatu yang optimum misalkan. Pada putaran berapa, kemudian blade-nya seperti apa sehingga hasil kupasannya lebih bagus. Benar-benar kulitnya yang terkupas, bukan sampai kolang-kalingnya terpotong bagi dua. itu bisa itu menjadi satu penelitian, itu satu ide misalkan. Nah, bagi mahasiswa yang di bidang ekonomi juga, benar-benar kamu akan melakukan satu market research dengan berapa metode. Ya, itu menjadi satu penelitian tersendiri. Jadi awalnya kamu mengikut program pengabdian dosen, ya 1 tahun, program itu juga 1 tahun sebagaimana program penelitian payung dan penelitian-penelitian yang lain. Program pengabdian itu 1 tahun, diawali biasanya Februari, kemudian berakhir pada Oktober atau November. Setelah itu tahun depan kamu bisa bawa itu ke skripsi. Enaknya lagi, dosen pembimbingnya siapa? Bisa jadi dosen yang bersangkutan, dosen yang kamu ikut dalam program pengabdian, kan lebih enak lagi kan? Alatnya sudah ada, kamu tinggal optimize saja. Bisa rancang yang lebih optimal lagi. Kamu sudah tahu hasil akhirnya, itu yang menyenangkan, ya. Jadi kamu tinggal mengikuti lagi, menyempurnakan langkah-langkah yang sudah pernah kamu lakukan, sehingga di pelaksanaan yang kedua ini, pertama pengabdian, kedua di penelitian kamu bisa lebih baik, lebih sempurna dan seterusnya. Ya, kemudian bagi mahasiswa yang elektro misalkan, sekarang semua online, bagaimana caranya ini produk bisa dipasarkan dengan online. Nah, ini menjadi satu penelitian tersendiri. Kamu bisa membuat satu platform untuk menjual online. Ya, kamu bisa jadi kamu juga studi komparasi antara media 1, media 2, media 3, ya. Mana yang lebih efektif? Nah, seperti itu. Nah, jadi pastikan teman-teman semuanya tidak usah galau, tidak usah sedih, tidak usah bingung, apalagi di masa pandemi ini. Waduh, ini saya udah mendekati masa skripsi, udah pandemi, nggak bisa ke kampus lagi. Saya penelitiannya bagaimana, saya khawatir masa studinya saya tambah molor. Nggak usah khawatir, ya. Program-program ini masih ada setiap tahun dan kamu bisa ikuti, kamu bisa jalin komunikasi kamu yang baik dengan dosen, ya. Seperti tip yang sudah saya jelaskan
dalam video-video saya sebelumnya bagaimana membangun komunikasi yang baik dengan dosen. Nah, sehingga kamu bisa masuk dan mengikuti program ini. Oke teman-teman semua, demikian yang bisa saya sampaikan tip hari ini. Apabila ada pertanyaan seperti biasa silahkan isi di kolom komentar, dan bagi yang mungkin yang masih baru, yang baru menemukan channel ini, saya mengucapkan selamat datang. Silahkan saya tawarkan kalian subscribe. Mengapa harus subscribe? Karena apa? Saya akan men-sharingkan berapa banyak tip tentang menulis skripsi, tentang bagaimana penelitian, bagaimana menulis supaya skripsi kamu bisa sukses. Karena apa? Skripsi adalah mata kuliah yang unik, dan itu mata kuliah penentu yang membuat kamu bisa lulus menjadi seorang sarjana atau tidak. Dan semua ilmu itu insya Allah bermanfaat apabila kamu menerapkan, dan gratis. Dan kamu juga bisa konsultasi langsung dengan saya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini. Insya Allah kita berjumpa lagi dalam tip di hari berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.